Oke, baik, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita udah sampai nih di penghujung bootcamp kita ya, yaitu untuk masalah demo day. Jadi teman-teman kemarin dalam 1 bulan ya kira-kira 3 minggu atau 4 minggu, itu udah ngerjain final project kita. Nah, adapun brief dari final project itu kita akan bahas sedikit. Nah, jadi di sini ada brief final project. Jadi ini adalah tech stack yang harus teman-teman implementasi ya. Programming language-nya harus gunain Go, minimal itu versi 20. Lalu database utama teman-teman itu gunakan PostgreSQL dan library-nya silakan gunakan SQLX. Untuk secondary database itu ada MongoDB. Lalu ada cache systemnya itu bisa gunain Redis. Lalu untuk search engine-nya teman-teman bisa gunain Melisearch. HTTP framework itu disarankan gunain Fiber, tapi kalau teman-teman misalnya lebih familiar dengan Echo atau Gin itu silakan. Nggak ada pengurangan nilai dan nggak ada penambahan nilai juga. Media storage itu Cloudinary. Config app itu menggunakan YAML ya. Lalu payment gateway itu menggunakan Sendit. Lalu ada CI/CD, jangan lupa itu menggunakan drone. Containerization kita gunakan Docker. Access token yang gunakan JWT dan project structure-nya kita gunakan Clean Architecture dengan Domain Driven Design. Oke ya. Pro tips dan ini dapat nilai tambahan bagi teman-teman yang ngelakuin log kalau ada error. Terutama kalau misalnya ada log dan teman-teman nampilin line of code-nya, misalnya error di baris kesekian gitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, adapun struktur table, bukan struktur table juga sih. Adapun table ya, yang bakal teman-teman kerjakan itu adalah ada autentikasi, ada users, merchants, products, kategori, dan orders. Nah, ini basic table ya. Kalau misal teman-teman nanti ternyata butuh table tambahan, itu silahkan dibuat, itu nggak ada masalah. Dan ini ya silahkan teman-teman sepakatin aja dengan tim yang lain ya. Pada list ini silakan teman-teman tentukan mana gunain Postgre, mana yang dimasukin MongoDB, Redis, Melisearch, dan lain-lain. Lalu totalnya ada sekitar kalau nggak salah itu 22 endpoint ya. Udah masuk dengan webhook-nya si Sendit. Oke, mungkin itu aja sih ya briefing final project ya untuk nge-remind lagi apa sih project yang kita bikin gitu. But overall untuk projectnya itu adalah online shop ya. Online shop untuk teman-teman dan kemarin kita udah bagi per kelompoknya. Saya lupa. Kita cek dulu. Nah, di sini. Nah, kelompok 1 yaitu RD Junata, Mas Topik sama Mas Zazil itu bakal fokusnya di aplikasi apotek. Jadi barang-barang yang dimasukin itu yang berbasis apotek ya. Kayak obat A, obat B, obat C atau apa gitu. Lalu kelompok 2 itu ada aplikasi POS untuk makanan. Jadi ada Fatur, ada Krisniko, ada Rianto. Ini lebih ke buat aplikasi untuk POS-nya ya, makanannya. Jadi kayak mungkin nasi goreng, nasi rebus, atau nasi bakar, atau apapun itu. Lalu kelompok terakhir atau kelompok 3 yaitu aplikasi online shop untuk elektronik. Jadi ada Mas Ibnu, ada Mas Iksan, ada Mas Rizza, ada Hafiz. Di sini teman-teman kelompok 3 bakal ngerjain online shop untuk barang-barang elektronik kayak laptop atau penjualan HP dan sejenisnya. Nah, itu overall tentang aplikasi yang teman-teman kerjain ya. Nah, kita balik lagi ke peraturan. Nah, peraturannya, sorry kalau kekecilannya. Nah, untuk peraturan, itu ada penilaiannya ada quiz 25%, mini project 1 dan 2 digabung dengan rata-ratanya itu 35%. Lalu final project itu bobotnya 40%. Yang dinilai ada functionality, readable, dan others kayak structure, naming, dan lainnya. Nah, ini adalah indeks nilai. Sangat baik itu 88 sampai 100. Maka teman-teman dapatin gelarnya itu sangat baik. Cukup baik itu 76 sampai 87. Baik itu 60 sampai 75. Dan perlu ditingkatkan kalau misalnya di bawah 60. Dan juga untuk kategori penilaiannya, saya udah share kemarin. Ini nggak bisa di zoom. Oh, bisa. Semoga kelihatan ya.
Oke, untuk functionality. Jadi kalau teman-teman cek itu kan ada functionality, readable, dan others ya. Nah, untuk functionality, semua endpoint yang di-develop berhasil bekerja dengan baik. Semua respons itu harus sesuai. Kayak error code-nya, payload-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk functionality. Kenapa ini disebut atau masuk ke functionality? Karena kalau misalnya kita ada front end, maka ini termasuk ke area functionality-nya. Endpoint kita berhasil sukses dengan baik, dan juga responsnya itu sesuai dengan API kontrak. Yang mana kontraknya udah kita define di model di sini. Ini respons contoh request, dan ini contoh respons body, dan kalau gagal seperti apa. Jadi kita udah define sebelumnya. Nah, maka kita harus sesuaikan dengan API kontrak itu. Nah, itu masuk ke area functionality. Untuk readability, itu terkait dengan codingannya. Codingan teman-teman tuh bisa dipahami dengan mudah, bisa membuat unit testnya atau ada unit testnya. Minimal unit test itu ada di di utility ya. Di utility atau di package atau di custom package, itu harus ada unit testnya. Minimal di sana. Membuat log pada error yang mudah untuk dibaca. Nah, ini balik lagi yang tadi ya, pro tips tadi ya. Lalu ada others, itu terkait dengan teknis pendukung. Contohnya teman-teman ngeimplementasiin semua teknologi yang kita sebutkan sebelumnya. Ada Melisearch, ada Docker, ada Redis, ada MongoDB, ada Postgre gitu ya. Lalu teman-teman ngeimplementasi domain driven design, implementasi modular arsitektur, dan struktur coding lainnya. Nah, itu related ke others. Oke, semoga cukup jelas ya penilaiannya. Setelah itu, nih penilaiannya udah. Oke, teknis dari presentasinya. Teman-teman itu presentasinya nanti bakal kita random ya di random wheel ini. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bakal kita random di sini. Ini saya shuffle dulu. Oke, bakal kita random. Nah, dari random wheel ini nanti misalnya kelompok 1 nih duluan. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan meninggalkan Google Meet kita. Nanti bakal saya panggil via Discord. Jadi silakan standby ya. Nah, setelah itu satu kelompok itu bakal waktunya 40 menit. Jadi 20 menit presentasi dan 20 menit lagi itu adalah Q&A question ya. Jadi kita bakal ada Q&A di akhir setelah teman-teman presentasi 20 menit pertama. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang format ininya, final project atau presentasinya? Buat teman-teman, Mas Herianto, Mas Zazil, Fatur, Dias atau Ardi. Buat teman-teman nih, misalnya yang nggak ngikut sampai final project, itu disarankan tinggal aja atau stay aja di Google Meet, jadi nggak perlu keluar. Jadi bisa ngelihat gimana sih teknis dari final projectnya atau demonya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih yang maju itu misal kelompoknya Mas Herianto duluan. Nah, berarti Mas Zazil sama Arti itu silakan keluar dulu dari Google Meet. Biar nggak ke-spill istilahnya pertanyaan-pertanyaan dan teknikalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai random wheel-nya? Oke, looks good. Kalau oke, silakan kasih emot ya. Emot kebanggaan kita semua. Emot bapak-bapak. Oke, Ardi dan Fatur udah oke. Oke, Dias juga oke. Mas Zazil sama Mas Herianto. Oh ya, nanti kalau pas presentasi disarankan open cam ya, sebisa mungkin karena biar wajah teman-teman tuh kelihatan juga di YouTube-nya nanti ya. Oke, nice, aman semua Mas Herianto, Mas Zazil. Oke, karena kalau kita lihat kelompok 3 belum ada yang join, berarti kelompok 3 bakal didiskualifikasi. Jadi kita bakal fokus di kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, kalau gitu kita mulai random wheel ya. Randomnya gimana ya? Oke. Oke, kelompok siapa duluan? Oke, kelompok 1 duluan. Yes, benar, kelompok 1. Berarti setelah kelompok 1 kita random lagi. Harusnya kelompok 2 sih ya.
Oke, kelompok 3 ternyata. Kita lihat nanti, kita kasih kesempatan kelompok 3 sepertinya kalau setelah kelompok 1 mereka belum ready juga, berarti kelompok 3 bakal di-dis. Tapi kelompok 2 silahkan standby aja, nanti setelah 40 menit dari sekarang, berarti di jam 11 ya. Tetap standby aja. Oke, kelompok 1, Erdi dan Mas Zazil, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk teman-teman lain, misalnya Mas Herianto dan Fatur, itu silahkan keluar dulu. Tapi nanti standby ya, jam 11 nanti bakal saya panggil dia via Discord. Oke, Fatur dan Mas Herianto silahkan keluar dulu, Mas. Oke. Oke, nice. Oke, untuk Mas Zazil dan Erdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Siapa duluan nih yang mau presentasi? Oke, gimana di? Oke, nice. Oke, siapa duluan? Mas Zazil? Backgroundnya di mana Mas backgroundnya? Oh sorry, backgroundnya kemarin udah saya share, tapi saya share ulang deh. Bentar ya. Oh ini masih opening ya, tapi nggak apa-apa deh, pakai yang opening aja. Itu udah saya share di ini ya. Mas Zazil carry the game, guys. Gila-gila. Oke, Mas Zazil. Berarti Mas Zazil duluan ya yang presentasi ya. Ntar bagi-bagi tugas aja. Misal Mas Zazil ngerjainnya apa, Ardi ngerjainnya apa. Nah nanti Mas Zazil presentasi kerjaan Mas Zazil, Ardi presentasi kerjaan Ardi. Ini kita demoin pakai Postman ya? Iya, benar pakai Postman. Hasilnya ya. Benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mas Rehan. Kami dari kelompok 1 ya, yang beranggotakan saya sendiri Zazil Adafi dan bersama saya Mas Muhammad Ardi. Kami mendapatkan kesempatan untuk mendevelop aplikasi e-commerce yang bertemakan tentang apotik ya, tentang apotik. Ini saya share dulu sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Untuk aplikasinya sendiri kurang lebih seperti ini briefnya. Kita ada test tag yang dipakai adalah Golang, PostgreSQL untuk database utamanya. Library kita pakai SQLX, itu library SQL-nya. Kemudian untuk database kedua menggunakan MongoDB untuk transaksi pembuatan order ya. Kemudian cache-nya kita pakai Redis untuk menyimpan data token, di sini Redis. Library Redis-nya GoRedis. Kita pakai untuk full text search-nya itu kita pakai Melisearch. Kemudian framework HTTP framework-nya kita pakai Fiber. Storage-nya kita pakai Cloudinary. Config app-nya kita YAML. Payment gateway-nya pakai Sendit. CI/CD pakai Drone. Kemudian containerization-nya pakai Docker. Akses token JWT dan project structure-nya insya Allah clean architecture with domain driven design. Insya Allah. Oke, masih kelihatan ya? Masih tampil ya? Cek. Suara saya masuk kan? Aman. Oke. Untuk table-tablenya ini
yang bakalan kita buat, yaitu table out, users, merchants, products, categories, dan others. Kalau kita cek di sini, refresh dulu coba. Oke, sudah ada table outs, kategori, merchant, products, dan users. Kemudian list endpoint-nya ini ada lumayan banyak, sekitar 22 ya. Lalu kita beralih ke modul yang pertama, yaitu out. Di sini saya akan menemukan tentang out-nya. Mungkin bisa disampaikan dulu, Mas Azil. Mas Azil ngerjainnya yang bagian apa-apa aja? Oke. Di sini untuk dari 22 endpoint ini kita bagi dua ya untuk pengerjaannya. Berarti 11-11 ya. Untuk saya di out dan user. Kemudian di merchant-nya, mungkin sebagian ada di product-nya itu ada di Mas Ardi. Kategoris ini saya, search-nya juga saya, dan order sisanya itu dari Mas Ardi. Ini Oke, berarti untuk Mas Azil ngerjain out, user, merchant, kategori, search, produk juga ya? produk ya, produk sebagian Produk produk. sebagian ya. Kayaknya ya, Mas Ardi ada nambahin produk nggak Mas Ardi? Nggak ada Mas, saya order dong Mas. Oh, jadi order dari dong Mas ya. Azil deh, ya. Itu berarti dari ini semua berarti yang Mas Ardi ada di sini Mas. Order. Oke. Kemudian untuk ini ada 22. Dari 22 ini kita ada miss 1 di yang sync produk ini, kita belum sempat kita bikin. Tapi ini baru masuknya ke ini sih, ke di bagian produk ini. Bagian produk ini pokoknya di domain produk ini nanti dia bakalan apa ya istilahnya sync semua produk yang masuk ke database ke mail search-nya, nggak pakai endpoint. Jadi sekalian ngehit ini nanti sekalian masuk, nggak salah gitu sih. Oke, kemudian kita ke modul yang pertama yaitu modul out. Ini developnya sendiri. Di modul out ini kita ada register out baru, kemudian kita ada login, dan akan menghasilkan, akan mendapatkan respon tokennya. Kita akan dapat tokennya di sini. Kemudian ada update role-nya. Kita coba tes menggunakan Postman. Untuk registernya di sini endpoint-nya V1 out register ya. Ini endpoint-nya, metodenya post. Body request-nya ada email dan password. Ini dua-duanya required. Dan khusus untuk password dia minimal 6. Coba kita ini dulu. Kalau nggak ada emailnya. Ini bakal hostnya. Sebentar. Oke, setup sedikit. Pertama kita jalankan dulu aplikasinya. Satu 103 193.
Itu kayaknya portnya belum di setup, Mas. Langsung pakai ini kali ya. Nah, database sudah connected. Sukses. Harusnya dia ada migrasinya. Coba kita lihat. Udah connect belum? Harusnya ada migrasinya sih. Ini connect MongoDB-nya belum ada. Kita belum install MongoDB-nya di server. Ini pakai MongoDB. Nah, ini skip aja dulu ya, nanti di enter sama Mas Arli ya. Coba kita ke out dulu. Universal analysis. Ini udah pernah dibuat sih, jadinya harus gini. Ini connect MongoDB-nya. Nah, coba sekarang kita ke ini dulu, masuk enggak? Itu ke server ya atau ke localhost, Mas? Ini ke server nih, kurang ini. Ke lokal ya, Mas? Kalau ngetes. Iya, karena Mas Azil kan opennya di lokal ya. Oh, lokal ya, berarti lokal. Email require. Email required. Ini internal servernya. Internal server. Harusnya dia validate from register. Oh iya, ini belum diupdate. Seperti ini belum diupdate. Nggak apa-apa, Mas, lanjut aja. Lanjut ya. Takutnya nggak selesai. Gimana? Saya mau telepon lagi. Sini, kakak. Kakak. Ini connect ke semuanya gini. Sebentar. Oke, setidaknya udah selesai ya. Oh, udah selesai. Ini udah bisa masuk untuk register yang baru. Coba kita cek di sini. Emailnya tadi Zazil, passwordnya ini. Role-nya pertama itu user. Role pertama kali dia untuk registrasi itu adalah user. Ini by defaultnya user. Kalau misalkan kita hilangin emailnya, dia get request dan seterusnya ya. Kemudian untuk endpoint selanjutnya itu login, sama, tinggal dia nanti metodenya sama ya, metodenya post. Dia nanti akan dapatkan payload sama payload yang isinya akses token sama role. Login. Oke, loginnya sukses, akses tokennya ini, dan role-nya user.
Ini kita simpan tokennya di Redis. Jadi kalau misalkan itu deh cek Redisnya. Kemudian kita update role-nya. Yang ketiga itu kita update role-nya dari yang tadinya user menjadi merchant. Metode yang digunakan adalah page dan pastikan role sebelumnya adalah user. Jadi kita pastikan kalau yang tadi ada user kan, kita update beliau ini masukin tokennya ini. Update langsung aja coba. Role update role sukses. Kita refresh, dia jadi merchant. Itu untuk modul yang out-nya. Lanjut ya Mas, kita mau ke model yang kedua, ada users dan merchant. Di modul ini ada beberapa info ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi create profile usernya ini. Jadi create profile usernya. Kita cepetin sedikit, create product. Create Oke, coba kita tes. Role-nya invalid ya. Dia user yang dibikin itu yang harus yang role-nya user. Jadi kita coba yang baru deh. Registrasi yang baru. Tuh. Register yang baru. Nah, ini tokennya dengan yang user. Kita ini masukin tokennya di sini. Nah, registrasinya sukses. Coba kita cek di table users. Datanya sudah masuk. Out ID-nya 2 dia. Si Mas Rehan ini dia di out ID-nya di 2. Ini kalau kita cek outnya jadi 2 ya. Yang satu merchant, yang satu user. Nah, yang bisa update profile itu yang ID-nya 2, out ID-nya 2. Yaitu Mas Rehan. Coba kemudian kita create, terus get profile-nya. Get profile, get user profile. Outnya tadi user not found. Get. Oh ini udah sama. Get user profile. Coba yang lihat dulu codingannya. User not found. Coba yang satu lagi. Ini yang merchant ya. Coba merchant sama. Oh, ini get user. Berarti salah nih. Di sininya salah nih.
user. Create profile user, ini harusnya merchant. Jadi nanti kalau yang khusus user baru bisa dapat profilnya. Nanti lama. Itu sih kurang lebih untuk yang get user profile-nya ya. Ini kayaknya kebalik nih. Kemudian update profile. Update profile itu pakai put JWT juga, dan nanti ada body request-nya juga. Kita cek bodinya ini. Tadi kan usernya masih Mas Rehan doang. Coba kita pakai merchant. Wah, ini baru benar sih. Oke, diupdate nih. Diupdate yang tadinya Mas Rehan, jadi kemana dia? Belum update nih. Nah, kurang lebih nanti update lah. Kita lanjut. Ada create merchant. Ini untuk yang usernya role-nya itu merchant, nanti dia bisa membuat merchant-nya di sini. Dengan body request-nya yang tadi create merchant. Ini ya. Coba kita tes langsung. Oke. Merchant-nya ini udah bisa, udah dapat. Kemudian kalau salah get ya, get merchant-nya. Yang bisa nge-get itu yang buat ini dia. Ini sudah dapat response-nya, payload name, phone number, address, image, URL. Response-nya. Kemudian merchant-nya kita update. Tadinya Cita Karya ya. Ini Cita Karya di Jakarta, sekarang kita pindahin ke Bandung jadi Cita-Cita. Misalnya. Coba kita cek. Ini ke update nih, ini ke update. Oke, udah berhasil tentukan poin yang update merchant. Ini respons. Kalau misalkan kita salahin satu deh, valid gender. Valid gender. Ini mah yang atas yang user. Kita state kita kosongin. Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, address-nya required. Itu kurang lebih post atau put update merchant. Kemudian ada produk, kategori. Di sini kita bisa create produk, list produk, bisa di get semua, get detail, update, kita dapatin list kategorinya. Ini harus kita create dulu kategorinya. Kategori dulu. Obat mah.
Oke, habis itu kita get kategorinya. Dapat mah ID-nya 1. Coba kita buat produknya. Mungkin sampai di sini aja kali ya Mas Azil. Mungkin bisa lanjut ke RD kali ya. Sisanya ke Mas Ardi ya. Oke, silakan Mas Ardi. Ya, thank you Mas Azil. Thank you. Oke, silakan RD. Oke, Mas. Langsung ke order aja kali ya. Saya akan menjelaskan RD ngerjain apa, teks yang dipakai apa aja. Oke, udah di. Oke, untuk yang saya kerjain itu di modul order. Untuk database itu saya pakai MongoDB. Itu sih kayaknya. Text Fiber sama semua, JWT juga pakai. Terus untuk payment gateway itu pakai Zendesk, Mas. Yang pertama itu ada proses checkout. Di checkout itu pilotnya ada product ID sama quantity. Terus nge-return invoice URL dari Zendesk-nya. Ini saya coba pakai produk ID 1. Itu return-nya berupa payment dari ininya. Payment dari Zendesk-nya. Coba saya simulate untuk pembayarannya. Ketika dibayar, untuk callback-nya sih saya masih pakai ngrok, Mas, di lokal. Webhook-nya langsung ke trigger, terus di status pembayarannya itu bakal diupdate jadi paid, kemudian ngubah stok dari tabel produknya di database Postgre-nya. Untuk skema transaction-nya itu saya buat dari repository produknya. Itu ketika proses checkout dia bakal mulai proses transaksi transaction database-nya. Kemudian itu pertama dia bakal nge-select dulu untuk nge-lock data produknya biar nggak bisa diupdate untuk transaksi lainnya kan. Terus kalau misalnya udah di get, terus dia bakal ngitung quantity yang bakal dikurangi, terus ngupdate stoknya. Untuk query-nya itu gini pakai select for update, kemudian yang ngupdate stok dari produknya. Nah, untuk transaction itu sendiri, jadi saya kasih kondisi ketika differ apakah terdapat error atau enggak. Kalau dapat error itu bakal rollback, kalau enggak commit. Setelah dia melakukan checkout untuk data produknya tadi, saya melakukan create order. Untuk create ordernya itu sendiri langsung insert ke repo Mongo-nya. Kemudian untuk create invoice itu melalui adapter payment ke Zendesk-nya. Zendesk-nya di sini. Coba sekali lagi, Mas. Misalnya ini di tabel produk itu stoknya yang paracetamol itu ada 8. Jadi ketika ngebuat ini stoknya langsung kurang, kemudian statusnya itu masih unpaid.
kalau kita bayar, webhook-nya bakal ke-trigger, status yang tadi unpaid itu bakal jadi paid. Untuk handle webhook-nya itu sendiri, untuk handle webhook-nya sih saya nggak pakai transaction. Jadi kalau misalnya respon dari webhook-nya si Zendit itu statusnya bukan paid, saya bakal update status dari data order ini menjadi status yang dikirim oleh si Zenditnya. Kemudian untuk data produk tadi saya balikin lagi, terus update produknya. Itu sih. Kemudian untuk API untuk order historis, untuk validasinya itu dari token, jadi dia bakal ngambil out ID-nya, kemudian nge-return list transaksinya tadi. Untuk responnya sih saya sesuaikan dengan kontrak API specification-nya. Kemudian untuk yang list order ini sama juga. Kalau list order ini nampilin produk yang diorder oleh user di sisi merchant. Itu juga validasi dari token juga. Kemudian yang ngambil out ID dari merchant-nya. Untuk query-nya, filterisasinya itu dia bakal ngambil data order yang produknya itu punya merchant dari token tersebut gitu. Kemudian dia nge-get list-nya. Itu sih Mas kalau dari saya Mas. Oke, nice RD. Oke, berarti tadi udah ini ya, udah Mas Azul tadi udah ngerjain banyak modul, RD juga udah ngerjain modul yang lumayan kompleks, yaitu orders. Oke, nice. Thank you teman-teman udah ngekomplitkan ini. Jadi overall sebelum kita masuk ke Q&A, ada modul yang belum selesai nggak? Kalau modul udah semua Mas Azil ya, paling deploy tadi yang belum kelar ya. Deployment Iya. ke drone ya. Tinggal yang build sih Mas itu. Tadi baru tes sampai tes doang. Oke. Berarti udah berhasil ngedeploy drone-nya, tapi belum bisa ngelakuin atau nge-build si Pipeline belum apps-nya mulai. itu di ini ya. Oke. Iya, belum pakai Heroku. Apa kemarin itu? Docker Hub. Itu Oke. yang setup Mas Azil juga Mas. Mas Azil banyak banget, gila. Gila. Oke, nice. Oke, boleh share ininya, repository GitHub-nya, biar saya juga bisa lihat codingannya. Teleponnya. Itu Mas. Oke, thank you. Saya juga lihat codingannya. Oke, mungkin untuk Mas Azil dulu. Mas Azil ngerjain mail search juga kah? Iya, betul. Oke, mungkin bisa sedikit demokan tentang mail search-nya, Mas? Mungkin search produknya aja. Ini mail search produk. Yang di search kan ya? Iya, search product. Oke. Satu, search products. Ini semua teknologi diimplementasi berarti ya? Redis, MongoDB, Melissearch, Ya. Sendit. Oke, nice.
Query kategori page. Oke, ini tadi limit page. Kategori ID. Kalau saya sih buatnya kategori, Mas, belum masuk ke kategori ID. Oke. Jadi kategorinya apa sih kategorinya? Obat kali ya? Obat mah. Oh, ngambilnya name-nya ya? Iya, ngambil name-nya, nggak ngambil ID-nya. Oke. Kosong. Ini dia Kontaknya belum ada kah? belum ada. Milan. Jadi nge-search Milan. Kayaknya kategorinya deh. Coba cek lagi Mas di database-nya. Kategori ID, oke. Nah di mail search-nya pakai apa? Coba cek di mail search-nya. Di mail search-nya. Oke, produk. Ini Coba cek kategorinya. Oh, obat sakit kepala. Nah, coba ambil misalnya Bodrex sama kategorinya obat sakit kepala itu, Mas. Kategorinya kayaknya belum ini deh, harus kopas semuanya itu deh. Kategorinya. Jadi tulisannya sini Posmin ya? benar, tulisannya harus sesuai. Kalau kategorinya. Yang kategorinya juga, Mas. Karena kategorinya kayaknya pakai filter deh, bukan pakai search-nya. Jadi harus sesuai. Enggak juga. Oke, berarti belum ya yang search-nya? Sih. Atau perlu buat ini yang baru ya? Kategorinya apa tadi? Oh, betul. Oke, nggak apa-apa Mas. Kalau gitu kita mungkin next aja.
Oke, thank you Mas Azil. Mungkin terakhir Ardi, bisa dilihat di apa namanya, flow dari checkout-nya lagi, sorry. Bentar. Oke, checkout ya. Oke, nah kenapa Ardi ngelakuin baik lagi? Nah kenapa Ardi ngelakuin defer pakai recover? Padahal saya lihat itu nggak ada ngelakuin panic ya, tapi kenapa ada recover? Oh, suaranya ke mute Ardi. Sebenarnya ini kalau dari saya sih buat jaga-jaga ya sih, siapa tahu ada kena nail pointer gitu. Jadi tetap ke recover, tapi harusnya bukan panic sih di sini. Oke, berarti di lock aja gitu ya. Iya. Oke, nice. Tapi tetap nge-rollback gitu. Oke, kalau gitu text commit. Oke, berarti di sini RD memilih transaksinya tuh dioper sampai ke service layer ya. Maksudnya mas? Itu TX itu punya SQL kan ya? Oh iya benar. Nah, berarti dioper sampai ke service layer ya. Ya benar. Yang mana sebenarnya itu kan nggak boleh ya. Harusnya Kalau sih. nah, tapi kenapa RD lempar? Karena ada third party mas. Third party, Jadi kan ada create invoice ke Zendesk kan. Jadi untuk commit itu kan otomatis harus di layer service gitu, karena manggil create invoice itu di layer service gitu. Oke, paham. Oke, berarti karena related sama third party, jadi harus diletakin di service karena takutnya di repository lebih ini ya. Iya. Oke, get product ID. Nah, saya nggak pikiran aja sih mas, kayak ngegabungin repositorinya gitu. Sedangkan yang produk ini tuh di domainnya produk, terus di produk repo gitu. Terus untuk order itu di domainnya order, reponya juga Mongo. Terus yang untuk invoice ini kan dia ke Zendesk gitu. Jadi ngegabungin tiganya tuh agak belum tahu sih mas caranya taruh. Oke, tapi untuk sekarang itu benar sih. Taruhnya di mana gitu. Oke, untuk sekarang itu flow-nya nggak masalah sih sebenarnya ya. Karena ada beberapa orang juga yang masalah transactions itu memang dioper atau dilempar sampai ke service karena dia tahu kenapa dia lempar transaksi itu. Tadi makanya saya tanya kenapa RD lempar transaksi itu. Kalau RD mungkin jawabnya kayak saya nggak tahu atau apa, dan berarti itu minus nih poinnya. Tapi RD ngasih tahu alasannya kenapa RD ngelempar gitu. Ini sebenarnya nggak ada masalah walaupun kata-katanya kayak oh nggak boleh nih bisnis flow, masalah bisnis flow doang gitu. Ya, yang lainnya nggak boleh dilempar. Tapi kalau misalnya kita punya alasan yang jelas untuk itu sebenarnya nggak ada masalah. Oke, nice. Oke, nah di sini pada saat kita create produk create invoice itu kita nge-remove ini nggak? Kita nge-remove kita nge-update stok produk nggak? Ketika create invoice. Iya, maksudnya pada saat service ini kita ada balikin nge-rollback produknya nggak? Nge-update produknya nggak? Produk stok. Ada mas, yang pertama ini tadi. Jadi yang transaction produk repo ini sebenarnya dia ngupdate stok produk kan mas. Oke. Oh, berarti RD ngelakuinnya dalam satu repo itu ngelakuin banyak hal sekaligus ya? Ada get product by ID update, lalu ada update produk stok ya? Ya, kalau yang get product by ID ini untuk nge-lock row-nya mas. Oke. Dipakai select for update ya. Itu untuk oke. Oke, pakai for update ya. Benar sih. Oke, kalau gitu balik lagi Postgres. Nah, berarti oke. Kenapa RD ngelakuin repo itu ngerjain dua hal sekaligus? Yang di checkout produk ini mas. Benar, kenapa ngelakuinnya dua hal? Kenapa nggak dioper aja semuanya maksudnya
get dulu produknya, lalu setelah itu baru dilakuin setelahnya. Karena ini kan transaction kan. Yang namanya transaction tuh kalau sebelumnya dipisah sih, kayak produk tuh nge-get-nya di luar ini. Terus untuk transaction itu ya ketika update doang gitu. Tapi select for update itu setahu saya dia harus dalam konteks transaksi gitu, baru jadi dalam satu transaksi itu kalau udah kelar, maksudnya itu select for update nih bisanya di dalam sebuah transaction gitu Mas. Oke. Misalnya ada satu transaction yang saya buat tadi instance-nya, dia kan ada nge-select terus ada nge-update data gitu. Jadi dia nge-lock ini tuh untuk nge-update data ini gitu sih pemahaman saya Mas. Oke. Oke sih. Baik. Oke. Tapi sebenarnya itu nggak masalah. Cara RD itu oke. Tapi kalau dari pendapat saya sih lebih bagus dipisah. Maka tapi tetap transaksinya itu tuh dilempar keluar. Jadi kayak sekarang ini itu kan transaksinya dilempar keluar, lalu untuk ngupdate-nya atau untuk next repositorinya lempar balik lagi transaksinya ke dalam pakai parameter. Jadi ada dua. Jadi transaksi itu dikeluarin dulu. Biasanya saya ngelakuinnya itu ada begin transaction di awal, lalu transaksi itu dilempar ke mana aja yang butuh transactions. Karena kalau kayak gini kita business flow nggak tahu apa yang dilakukan oleh repository jadinya. Padahal business flow itu setelah dia harus berurut ya, dia ngapain aja. Oke. Gitu. Kalau ini ada hidden job ternyata gitu. Ada hidden flow yang kita lakukan. Tapi kalau yang select for update-nya itu dia harusnya di dalam sebuah session transaction gitu kan Mas? Benar, itu benar. Kalau enggak dia mau nge-lock sampai kapan gitu? Benar, karena kalau misalnya kita nggak ada rollback, nggak ada commit di TX yang sama atau di transaction yang sama, maka dia ke-lock terus kan ya rows-nya kan ya. Iya. Gitu. Nah jadi itu karena kita bisa begin di sana, kita lempar ke service. Nah dari service nanti bakal oper terus nih transaksinya ke repository yang butuh transaksi. Oke. Berarti taruh di parameter gitu Mas? Benar, masih letakkan di parameter. Kalau ini kan sekarang saya bungkus di repo-nya si produk, terus ada 2 bisnis gitu. Benar. Nah ini kan sebenarnya business flow ya. Dia nge-get dulu, dia nge-update dia nge-get dulu, baru dia nge-update gitu. Oke. Jadi itu bisa sebenarnya masuk ke service layer untuk handle itu. Oke, thank you Ardi. Mungkin terakhir balik lagi ke Mas Azil. Kita nanya codingan Mas Azil juga. Oke, silakan di open Mas codingannya. Mungkin silakan dicek domain search ya. Ini sih tadi ternyata belum connect ke Mail-nya ya. Tadi mau connect yang ke server. Oh, I see. Tapi nggak apa-apa, cek dulu aja Mas. Nah, saya penasarannya kenapa repositorinya kosong ya? Oh ini nggak pakai reponya Mas, ini langsung manggil di servisnya. Nah, kenapa ngelakuin itu? Ini kayaknya nggak dipakai, biar langsung di servisnya aja, nggak nyampe ke reponya. Biar lebih singkat aja gitu Mas. Jadi dari handler ini udah mungkin bisa masuk ke servis juga nih. Nanti yang di servis ini ada yang bisa dijadiin ke repo. Ini harusnya bisa jadi ke repo. Ini baru ini sih Mas. Jadi buru-buru ngerjainnya. Jadi nggak sampai repo, biar cepat langsung ke servis aja. Nggak manggil-manggil ke repo. Oke, kalau misalnya tahu nggak apa kelebihan kita letakin di repository dibanding kita letakin di service? Harusnya sih kalau ditaruh di repo, dia nggak bisa ini, servisnya nggak bakalan kita ubah lagi. Ini kita kalau misalkan ditaruh repo di sini nih,
Ini misalkan sing all, sing parsial, kita taruh di sini, nanti terus kita buat kontraknya di sini, di atas. Ini tinggal manggil-manggil reponya aja. Kalau misalkan repo mailingnya kita ganti ke search yang lain, ini udah nggak kita rubah lagi. Oke, nice. Berarti benar alasannya. Jadi kenapa kita letakin di repository? Biar kalau misalnya ada perubahan, kita misal terutama perubahan third party ya, misalnya mail search kita ganti ke Elasticsearch misal, atau kita ganti ke TypeSense atau ke jenis yang lain, maka business flow-nya itu nggak akan berubah. Nah, business flow-nya tetap karena dia bakal harus ngikutin dengan kontrak yang telah kita buat sebelumnya. Oke, nice. Paling tadi masalahnya itu ada di koneksi ke mail search-nya ya, Mas? Iya, koneksinya. Oke, terakhir di out Mas, proses insert ke Redis-nya gimana? Out di service sih. Ini di login. Oke. Jadi pas dapetin outnya, tapi ini ngambilnya dari email. Karena ngerinya outnya itu belum ada ID-nya sih. Waktu itu bikin. Nah, ini dapat emailnya sama nggak sama email yang di login. Kalau misalkan sama, divalidate dulu passwordnya. Nanti kan dapat out ID-nya. Nah, baru di sini ya? dimasukin ke emailnya, dimasukin ke Redis. Oke, berarti TTL-nya itu berapa lama, Mas? Ini dari config YAML ya? Konfigurasi lah ya? Iya, nggak salah 24 dia pakainya hour. Oke. Untuk TTL-nya apakah sama dengan expire time di tokennya, Mas? Oh, kalau token nggak pakai expired nih, Mas. Oh, tokennya nggak bisa expire. Berarti dia murni Jadi, ngambil dari Redis ya? Iya, kalau di set expired juga, ngapain dari Redis-nya aja gitu langsung. Jadi kalau misalkan udah lewat satu hari, udah hilang tokennya, dia nanti harus login lagi. Oke, siap. Oke, kalau gitu, thank you Mas Azil. Nice, thank you Erli juga. Nice ini ya, apa namanya, presentasi dan juga projectnya. Standby dulu, kita mau foto bareng sebenarnya. Sebentar, saya ngajak yang lain dulu. Yep, tim. Kalau itu politik nggak, Mas? Kenapa? Kalau pakai jempol fotonya boleh nggak, Mas? Boleh. Oke, tim 2 mungkin Mas Herianto. Oke, sebentar ya. Kita join dulu. Kita tunggu teman-teman yang lain. Mas Herianto katanya oke. Oke, Fatur udah join. Oke, Mas Herianto mana tuh? OTW ya? Kayaknya iya Bang. Oke. Jadi kita sebelum ini kita foto bareng dulu ya. Ayo, Mas Herianto mana nih? Mungkin bisa open cam tuh. Kita nanti bakal foto bareng dulu.
Oke, Mas Herianto kayak lagi prepare. Oh ya, nanti untuk repositorinya saya bakal buatin Google Classroom, jadi silakan dikirim ya repositorinya di Classroom itu. Silakan perwakilan aja, mungkin Mas Azil yang ngirim, nanti perwakilan kelompok 2 itu siapa. Oke, mana nih orangnya nih? Oke. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke. Gimana tuh, udah ready? Udah mah tinggal satu lagi. Oh, satu API lagi. Oh bukan, satu orang lagi. Oke, tapi overall udah selesai atau ada masalah? Oh, oke. Siap, siap. Kalian bertiga ya sama Mas Krisniko ya? Siapa satu lagi ya? Lupa bang satu lagi. Oke. Ardi sama ini kan ya, Di? Mas Topik ya? Kelompok 1. Oke. Mas Topik yang nggak hadir. Mas join. Lama nih Mas Herianto. Oke, ya udah. Mungkin ini dulu. Mbak Mita standby di sini nggak ya? Nah, oke, izin minta tolong ini ya Mbak, screenshot kan? Ntar pakai aba-aba aja. Oke. Oke, Mas Herianto bisa on cam dulu Mas. Kita mau apa namanya? Screenshot dulu untuk dokumentasi final project. Gaya bebas ya, kita nggak ada masalah politik di sini. Jadi mau ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh silakan. Masalah di kameranya Mas. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, nah Mas Azil 4 ya. Oke. Silakan dia babain ya Mbak. Bentar ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi Mbak. Tahan ya, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Mbak. Thank you. Oke, thank you untuk Ardi dan Mas Azil dan kelompok 1. Nice. Jadi silakan Liv, silakan Mas Pater dan Mas Herianto untuk kelompok 2. Oke, thank you Di, thank you Mas Azil. Sip. Oke, silakan siapa duluan dari kelompok 2 yang mau presentasi? Pater atau Mas Herianto? Dulu kali ya. Oke, boleh. Waktunya 20 menit itu untuk kedua-duanya ya, di Mas Herianto sama Pater. Jadi silakan dibagi tugasnya nanti. Sebisa mungkin jangan terlalu boros waktu. Oke. Oke, ini presentasi aja langsung, nggak usah bahas briefnya, langsung presentasi aja. Saya coba. Mbak Mita silakan di-mute dulu ya Mbak. Iya, Oke, thank you. Kelihatan belum Mas? Yang proyeknya. Masih black screen Mas. Atau di saya doang ya? Mungkin yang lain. Yang lain Patur kelihatan tuh. Nah, itu barusan kelihatan tapi hilang lagi. Nah, ini kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke. Ini mantan aja nggak apa Mas? Belum saya push lagi sih. Kenapa Mas? Belum saya push lagi yang terakhir. Oke, nggak apa-apa. Yang lokal aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman. Pada hari ini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan final project yang kita sudah buat. Untuk saya sendiri
eh, itu menghandle beberapa fitur. Jadi yang saya handle itu mulai dari fitur out, kemudian ada kategori, merchant, dan produk dan user. Ini lebih banyakkan CRUD sih. Pertama mungkin dari fitur out dulu ya. Kalau dari apa namanya, permintaannya itu kan sebenarnya ada dua. Out itu akan menghandle role daripada si user nanti. Role-nya ada dua, yaitu user dan merchant. Jadi ini perlu di demoin jalanin nggak Mas, apa gimana? Boleh Mas, untuk make sure jalan ya. Oh iya. Ini pertama ada fitur register kan. Ada fitur register, kemudian saya coba jalanin itu. Ini passwordnya kan sesuai dengan permintaannya. Passwordnya harus lebih dari 5 atau 6 ke atas gitu. Jadi kita tambahin dulu 1, 2, 3. Baru berhasil, registrasi berhasil. Nah di sini defaultnya akan role-nya adalah sebagai user. Nanti kita bisa lihat di database. Database-nya nggak bisa dilihat. Sebagai user, kemudian fitur kedua adalah login ya. Fitur login, saya ambil ya. Register dulu. Kemudian saya login pakai. Nah, ketika login akan mengeluarkan payload, access token, dan rules. Dari sini coba kita ambil untuk copy dulu untuk access tokennya untuk melakukan update role. Nah, di sini saya coba sini saya coba update dulu. Update dulu berhasil, artinya di sini ketika kita update maka role user tersebut akan otomatis menjadi role merchant. Jadi ketika kita update kembali itu harusnya, ini ada error berarti. Harusnya tidak bisa terupdate lagi sih. Seharusnya dia ketika yang bisa diupdate itu hanya role user aja. Usernya sudah merchant. Sorry Mas. Oke. Ya, halo. Nggak apa-apa. Tadi black screen, tapi sekarang udah muncul lagi. Oh iya. Saya ngecek ini sih di database-nya tadi. Di sini seharusnya nggak bisa, masih ada bug di sini. Kemudian yang fitur kedua adalah fitur profile. Jadi atau user. Di sini ada yang diminta itu adalah create profile. User ya. Create profile, coba saya lihat. Ini payloadnya saya ambil dari ininya sih. Nah, di sini ketika misalkan update, berarti ID-nya nanti adalah berdasarkan dengan ID autentikasi yang ada di pada saat registrasi tadi. Jadi ID-nya akan sama. Tuh. Jadi kalau misalkan yang tadi login, hasilkan ini. Harusnya ini nggak bisa sih. Saya coba dulu. Authorization. Coba. Bisa ya.
Ini coba saya get profilnya. User get profile, outnya saya coba. Tadi ini tadi udah ke ini ya. Ininya oke. Udah ke update ke get ya. Kemudian coba kita update deh untuk profilnya. Coba ini ke backend misalkan. Coba update. Tapi saya harus set dulu authentication-nya. Nah, kalau kita get lagi, seharusnya namanya sudah berubah seperti itu. Kemudian fitur ketiga itu adalah fitur merchant. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih dengan ininya, modulnya aja yang berbeda, tapi untuk prosesnya sama aja dengan user, karena itu yang bisa meng-create merchant itu adalah aturannya orang yang punya user merchant. Kalau misalkan usernya sebagai role-nya sebagai user itu seharusnya tidak bisa. Oke, get merchant, get merchant. Ini nggak ada ini ya, nggak dapat role-nya karena dia authentication-nya masih beda kayaknya. Ntar. Let's get profile. Coba saya buat profile dulu deh. Oke. Coba saya bacakan. Oh, ini sebentar. Errornya kok beda. Saya kasih dulu. Create merchant. Ini sudah berhasil karena tadi authentication-nya masih kayaknya timeout deh. Hasil, kemudian saya coba get merchant-nya, get profile merchant, coba sudah berhasil. Kemudian saya coba update merchant, saya coba set out-nya dulu. Kemudian bodinya coba saya ganti Jakarta Selatan. Misalkan gitu. Ini update. Sudah berhasil lah. Coba kita get lagi. Harusnya nama dan kotanya berubah. Betul. Ya udah. Terkaya Bakti sama kotanya berubah. Kemudian untuk yang ketiga itu ada order. Order sebenarnya di sini belum selesai juga semua, baru pada proses create order aja, belum API yang diminta belum selesai semua, baru satu. Coba saya cobain untuk create. Yang Mas Arya itu kerjain yang mana aja, Mas? Kalau saya di domain users, product, merchant, sama kategoris, sama out. Jadi yang untuk yang Mas ya ini orders. Oke, Mas Faturnya order full ya? Iya, order full ya, betul. Oke. Coba saya coba yang create.
Kategori sih seharusnya sih ya. Kategori cuman ini aja, get data aja kan satu. Kemudian untuk create product, ini create product, saya coba lagi. Ini pakai out harusnya. Create product success. Itu aja sih. Untuk yang lain belum, get-nya belum selesai. Kemudian untuk user tadi udah ya belum? User udah. Udah ya. Dan untuk fitur-fitur tambahan yang lain itu saya pakai yang tadi kan ada pakai JWT, kemudian passwordnya pakai di encrypt juga, pakai bcrypt. Kemudian untuk responsnya dibikin kayak helper gitu sih untuk konversi secara general. Kemudian untuk middleware-nya pakai lognya itu pakai Logrus, sama authentication-nya pakai JWT. Oke. Dari saya itu sih Mas. Teknologi yang Mas Herianto implementasi apa aja, Mas? Teknologinya itu pakai untuk database-nya pakai Postgre. Kemudian yang tadi pakai JWT, Redis belum sempat, bcrypt sama Logrus sih. Sama untuk config-nya kan pakai YAML, permintaan. Oke, berarti untuk database itu ini ya, apa namanya? Postgre doang ya? Postgre doang. Nanti di orders pakai Mongo. Oh, di orders pakai Mongo. Sama Flutter ya? Ya, sama Flutter. Oke, siap. Oke, thank you Mas Herianto. Next, ya. Silakan Tur. Silakan dipresentasikan. Saya Mas Herianto tolong ini ya, kirim repository URL-nya. Oke, Mas. Oke. Oke. Udah ya, Mas? Oke, udah benar. Kalau dari Patur cuman buat ini sih order sama integrasi ke si Sendit-nya. Oke. Nah, si ordersnya itu masukin produk ID dari si produk yang dibikin sama Mas Heri tadi, sama quantity-nya. Habis itu ini masuk ke checkout si Sendit. Kayak jaringan sih itu. Jaringan Sendit-nya bisa jadi tadi bisa sih. Oke. Ini Sendit-nya sih bisa jadi ya. Karena harusnya kalau misalnya error dari kita, errornya something apa gitu. Kira-kira gitu sih Bang. Habis itu harusnya udah simulate payment, dia bakal ngupdate kayak gini. Nah, yang ini ada history dari si Mas ininya. Kayak amount, invoice, status. Kalau yang belum bayar, belum dibuat ini sih. Yang belum bayar statusnya belum ada ya? Pending ini harusnya. Oh, itu pending. Pending. Oke. Harusnya via callback jadi paid gini ya. Terus juga invoice-nya udah nggak pakai UID biar enak aja gitu kelihatan di Ascended gitu gini. I see. Mungkin itu aja sih Bang. Kebanyakan belum integrasi sama Mas ininya, Mas Heriantonya, kayak produknya masih via repo gitu, sama update produknya by
Biomox sih masih ini belum diimplementasi. Oke, karena berarti di repo atau di repository GitHub-nya masih belum di merge ya? Ya palingan udah di merge cuman ini belum diimplement aja bang. Oh belum belum diimplement ya. Oke, Merge-nya telat tadi. kenapa Mas? Merge-nya telat tadi, jadi nggak sempat ini integrasi. Oke, nggak apa-apa. Tidaknya flow-nya udah ini sih. Mungkin coba cek lagi tuh ininya. Tadi ini integrasinya ke ini aja database-nya makanya MongoDB ya? Ya MongoDB. Oke. Untuk get order sama history orders-nya ada tuh endpoint-nya? Kalau yang history belum sih bang, bingung belum sempat di ininya ya integrasi ke usernya gitu, masuknya ke siapa gitu. Sama benar. repo-nya juga belum sih. Oke. Oke ini berarti ordernya full ya udah order aja tanpa ada merchant ID juga ya? Dan juga user ID-nya juga belum ada ya? Iya. Oke, tapi senditnya error ya? Kenapa error senditnya ya? Nggak tahu sih. Harusnya berhasil sih, karena itu kan URL full dari sendit kan ya? Iya. Ya udah deh. Tapi yang pet udah ada nih. Yang petnya contohnya udah ada, oke. Berarti ini running connect ke senditnya pakai ini ya, pakai ngrok ya? Iya, ngrok. Oke, ngrok. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai sesi tanya jawabnya langsung kali ya. Ke Fatur dulu aja. Oh, iya. Coba cek ordernya tadi. Cek order status. Oke, order repo. Oke. Oh, di sini Flutter belum implementasi lock ya? Kalau ada error belum di lock ya? Error kok masih nge-mute? Ya, belum bang. Oke, nextnya di ini cek order status yang ke atasnya tuh. Nah ini di sini ada order insert, invoice ID dan segala macamnya gitu ya. Berarti kita kan kalau misal di domain driven design itu kan konsepnya adalah nge-generate objek itu bukan di business flow gitu kan ya. Tapi di domain level atau di entity-nya atau di sendit-nya gitu, objek sendit. Nah ini kan sedangkan Flutter buat ini adalah nge-generate objeknya itu atau nge-create objeknya di business flow dan kita terang-terangan nih masukin detailnya. Kenapa ngelakuin hal yang kayak gini? Sebenarnya ini telat masukin di sini sih bang. Kemarin itu kan sebenarnya spesifikasinya masih belum ke gambar. Jadi masukinnya ini jadinya. Jadi harusnya kan setidaknya via di sini gitu. Via struct itu dikasihin pointer. Nah karena ini sih dari paturnya kemarin mau ke gambar jadi bingung mau masukin apa aja, dimasukin entar gitu bang. Oke, paham. Berarti untuk rencananya untuk sementara pakai kayak gini, nanti kalau misalnya udah ada yang fixnya nih, misal udah Fatur udah collab sama Mas Heri untuk fixnya baru dipindahin ke method gitu ya? Iya bang. Oke. Tapi sebenarnya lebih kenapa pakai domain driven design? Nah tujuannya itu sebenarnya untuk yang Fatur masalah Fatur yang Fatur hadapin itu sih. Jadi pembentukan objek itu langsung di method. Jadi kita nggak perlu rect to order entity lagi, gitu. Jadi udah nggak perlu yang di bawahnya. Jadi generate-nya itu langsung via method. Nah nanti itu bisa ditambahin aja misalnya apa yang Fatur butuhkan untuk kondisi Fatur sekarang. Gitu. Nanti kalau misalnya ternyata update dari Mas Herianto ya udah tinggal ganti parameter, terus baru ditambahin lagi. Gitu. Jadi nggak perlu kalau kayak gini misalnya Fatur buatnya setupnya kayak gini ternyata pas Mas Heri itu beda lagi. Nah Fatur kan ngeubah business flow. Iya benar. Gitu. Nah itu sih apa namanya perubahannya. Dalam business flow terlalu jelas perubahannya gitu. Oke, lalu nice ininya udah pakai Float ya.
pricing-nya udah pakai float ya. Untuk amount-nya itu pakai float 32, benar. Create invoice. Nah, pada saat kita nge-create, itu kita nggak langsung update produknya nggak? Stok produknya nggak pas kita create invoice? Belum sih, karena ini sih Bang, kemarin belum sempat integrasi, jadi ya gini doang baru ini. Rencananya setidaknya di sini dulu gitu, nunggu produknya gitu. Oke. Oke sih, kalau gitu balik lagi ke atas. Oke, utility generate invoice ID. Nah, kayak gini, invoice ID, generate invoice ID, itu kan ada latest invoice ID-nya. Nah, berarti proses generate invoice itu bukan di business flow, tapi ada di domain level, karena itu rules-nya gitu kan ya. Rules-nya invoice itu harus formatnya kayak gini. Yeah. Nah, itu berarti ada di domain level, bukan di business flow. Itu harusnya ada di business rules. Jadi kayak gini, generate invoice ID itu bisa dilempar ke method nantinya. Gitu. Oke, nengok handlernya tuh. Handlernya, oke. Yang di atas saja. Yang di atas, oke sini. Create order. Oh, oke, langsung return sebagai bad request apapun yang terjadi di create ordernya ya? Iya. Oke. Oke, itu line 33 nggak ditangkap ya? Errornya apa? Oh, yang ini ya? Iya, itu harusnya return di situ langsung sih. Nggak usah dibedain, dipisah returnnya. Karena CTX JSON itu return error gitu kan ya. Sama dengan line 25 itu langsung di return CTX JSON. Jadi nggak usah return terpisah. Errornya, karena returnnya bakal beda itu. Kalau gagal create order. Oke, itu aja sih Tur. Thank you Tur. Overall udah mantap, udah bisa integrate ke Sendit, juga udah bisa setup webhook-nya ya. Ya, ya palingan terakhir di validasi doang sih Bang nih, yang callback token-nya sama. Oh iya, benar-benar. Nah, benar. Karena kan ada validasi token ya dari Senditnya, kita harus make sure webhook-nya itu webhook dari Sendit gitu kan. Iya, benar. Benar. Oke, nice. Saya hampir kelewat yang ini. Oke, callback-nya dapat dari config ya. Oke, bagus. Iya. Oke, next. Thank you Tur, udah nambahin yang ini tadi. Oke, kalau gitu next ke Mas Heri. Terakhir. Oke, silakan share screen Mas codingannya. Ya. Kelihatan. Oke, udah kelihatan. Oke, tadi saya mau nanya, itu extensionnya apa ya Mas? Keren soalnya. Bisa Yang langsung REST API di VS Code. Oh, ini. Oh, yang Thunder ini. Client namanya ya? Thunder Client, ya. Oke, thank you. Nice. Ntar saya cobain juga deh. Oke, kita balik lagi. Tadi utility, Backrip, invoice, JWT, Redis. Oke, Redisnya belum connect ya? Ya. Coba cek di out deh, Mas. Out, oke. Oke, out di entity-nya. Entity, ya. Mungkin bisa zoom in lagi, Mas, 2 kali lagi. Di zoom dulu. Sekali lagi. Oke, nice. Ditutup aja kiri sidebar sama terminalnya. Oke. Oke. Dalam request body-nya langsung validate autentikasi ya? Iya. Oke, benar. Di validate ini. Oke. Oh, ini. Oh, email bisa validate juga ya? Coba ke bawah, Mas. Di validate email Validate email tuh, ya. Ini saya pakai bisa ya? sih. Iya, Nah, soalnya setidaknya nggak mengandung karakter add gitu. Iya benar-benar. Nice, saya baru tahu ini. Thank you Mas infonya. Oke, password require, lengthnya benar. Oke, nah proses generate token dan generate ininya di mana Mas?
proses generate tokennya itu ada di Oh, bukan di JWT. utility. Di service berarti ya? Di service ya, di service di sini. Service register kan. Hmm. Bukan pada saat login ya. Ya, Pada saat login. login dia ini dulu ngambil existing user dulu. Get by email, apakah ada gitu untuk diverifikasi nanti passwordnya gitu ya. Oke. Kemudian baru di generate verify token. Oke, nah berarti yang harusnya berupa bisnis itu is verified itu business rules atau business flow, Mas? Ini Prosesnya. proses ya di utility ya. Bukan, maksudnya di service tadi. Cara pengecekannya itu sebenarnya masuk ke business rules, ya kan? Oh iya, harusnya ini. Jadi harusnya password harus sama dengan password gitu kan ya? Betul. Nah, harusnya itu letaknya di mana? Harusnya letaknya di ini sih di entity nggak salah ya. Benar, di entity. Ya. Cuman agak kemarin tuh agak bimbang juga sih sebenarnya. Saya pengennya tahunya di sini. Tapi itu kan sebagai kayak tambahan juga kan ya dari luar yang backrip ini. Kenapa? Jadi ya udah saya coba khusus yang backrip itu saya pisahin sendiri jadiin helper gitu sih. Benar, enggak masalah masukin di ke helper, tapi proses encryptnya tetap di domain. Okay. Jadi utility-nya itu ada di domain level. Benar itunya. Karena itu lebih ke business rules. Oh, ini saya komen aja dulu dah. Oke. Sama juga di bagian token object, generate token juga itu bisa di setup. Itu kan semuanya dari existing user ya. Artinya itu kan dari entity ya dari entity. Kita bisa set itu sebagai pada saat generate token itu sebagai business rules juga. Kita bisa masukin ke ini. Karena takutnya masalahnya kalau misalnya kita ngelakuin kayak gini, ternyata verify passwordnya itu bukan kita pakainya beda lagi nih. Misalnya kita bisa aja kita ngerubah business flow kita gitu kan ya. Gitu. Oke, itu token juga sebenarnya itu bisa di setup di domain tadi ya. Oke, nice. Oke, thank you. Di bawah lagi. Sama yang ini Mas, kemarin Redis-nya itu kan sempat mau saya implementasi ya untuk sebagai pengganti dari refresh token. Jadi kan kalau misalkan yang pakai JWT aja itu kan ada batas waktunya ya. Biar lama. Saya pengennya kemarin set the Redis gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak ketemu, udah expire gitu, cek aja dulu di Redis. Kalau Redis masih ada ya baru dilanjut lagi. Tapi belum sempat sih, masih error kemarin. Jadi saya skip aja dulu. Oke, nggak masalah. Oke, update. Oke, update simple sih ya sebenarnya. Oh, ini update role ya untuk ganti ke merchant. Oke. Untuk register Mas? Proses encrypt-nya register di atas kali ya? Proses. Oke, register benar ke bawah. Oke, nah balik lagi itu kena ya. Seharusnya encrypt password itu ada di domain level ya? Iya, yang ini ya. Iya, benar. Oke, overall-nya udah ini sih. Udah pas. Nah, lalu out ID ini bisa ini untuk nggak dapatin registernya. Oke. Iya. Oke, tapi sebenarnya kita nggak ngelempar ID juga sih. Ini Mas bisa retake out aja sih ya sebenarnya. Karena returnnya kan nil juga ya. Oh, yang ini ya. Iya. Iya, benar. Jadi itu sebenarnya bisa di take out juga. Errornya di ignore aja. Dikasih underscore. Oke sih, thank you Mas Haryanto. Mungkin sebagai reference saya coba share screen juga. Udah kelihatan. Nah, di Simple DDD ini kayak saya udah pernah share ini deh, tapi saya lupa. Nah, contohnya tuh nih domain out. Nah, di sini. Jadi kita tuh bisa implementasinya kayak gini. Oh, ini masih belum ya. Nah, ini valid password from plain text. Nah, kita bisa setupnya compare hash passwordnya di sini. Jadi pada saat dia ada di service, nah kayak gini tinggal encrypt passwordnya tadi bener.
Tadi kenapa nggak ketemu ya encrypt passwordnya ya? Nah, jadi kita tinggal encrypt passwordnya dari sini, lalu loginnya validate passwordnya dari sini. Jadi validate password from plain text. Jadi kita nggak perlu tahu nih di balik layarnya si domain itu gunain apa sih. Gitu. Nah, nih encrypt passwordnya ada. Nah, ini bisa diganti dengan utility tadi. Jadi kita misalnya mau ganti nih, atau kita mau buat utility itu ada generate encrypt itu ada banyak. Ada mungkin RSA, ada SHA dan segala macam ya. Nah, rules-nya adalah kita mau nentuin kemana. Kita mau encrypt-nya apa. Nah, ya udah berarti karena kita yang nentuin, maka kita masukinnya di business rules, bukan di business flow. Business flow-nya adalah dia hanya tahu kalau out itu harus password-nya harus di-encrypt. Pakai apa encrypt-nya itu terserah. Nah, jadi adanya di sini. Karena business rule, business rules itu encrypt-nya harus gunain metode A, harus gunain metode B. Nah, jadi masuknya di sini. Sama untuk yang ini juga valid password karena kita nggak tahu business flow itu nggak tahu dia pakai apa. Nah, kita bisa pakai di business rules. Karena business rules itu tahu dia itu harusnya di-compare atau di-validate pakai metode apa. Gitu. Jadi pada saat loginnya itu lebih simpel. Kita cukup return-nya error simple kayak gini, loginnya juga simpel banget. Gini. Ntar kalau ada token ya generate token. Contohnya itu sebentar, sebentar saya coba share screen codingan saya. Ini ada videonya terbaru nanti di ini ya, di YouTube tentang out entity. Nah, ini ada encrypt password, lalu ada verify, lalu ada generate token. Nah, sama kayak yang Mas Heri buat, ya benar Mas Heri buat itu pakai utility ya. Nah, jadi kita setup utility. Gitu. Backrip simple aja. Ini ada encrypt passwordnya, pakai apa saltnya dikirimin, pakai default cost. Ya ini rulesnya, misalnya. Saya nggak pakai salt ternyata. Ya misalnya mau pakai salt atau mau pakai ininya kita nggak mau set, misalnya kita mau dari config, ya bisa aja ya kita ambil dari config gitu. Gitu. Jadi lebih enak nih nanti di service-nya ya. Kita tinggal valid email, valid password, get by email, ya udah main if aja, jadi flow-nya tuh mulus gitu. Ada perubahan nih passwordnya, ya udah kita ganti aja utility generate token jadi utility generate token from token apa RSA kah atau apa gitu. Jadi lebih simple aja. Jadi kita lebih dapat nih manfaat ngelakuin domain driven-nya. Gitu sih. Semoga kebayang ya Mas Rento sama Pator. Oke, Mas. Oke, sebelum kita tutup nih, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pator atau Mas Heri? Belum sih dari saya, Mas. Oke, nice. Kalau gitu nanti apa namanya? Kita bakal ada apa sih namanya? Form survei. Nanti saya bakal share di Discord. Ini silakan diisi untuk keperluan sertifikat ya. Oke, sertifikat insya Allah di tahun depan tuh udah selesai karena saya bakal ngerekap nilai teman-teman dulu. Jangan lupa link repositorinya ya. Mungkin bisa di-share di Discord atau nanti saya bakal open classroom deh. Perwakilan aja mungkin Mas Heri atau Fatur yang ngirim silahkan. Oke, tapi silakan di merge dulu semuanya ya, bukan di fixkan errornya tapi di merge flow-nya aja. Ya codingan sekarang di merge digabungin aja, cukup sih sampai di situ tuh udah oke kok. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah ini, jadi silahkan leave ya. Oke. Oh, udah saya kirim linknya, Mas ya. Hilang. Sorry ketekan. Gimana? Udah saya kirim ininya ya, linknya yang udah di merge tadi terakhir. Oh, di grup ya? Iya, di grup yang. Oke, siap. Oke, ntar digabungin ya, Tur? Udah digabung sih itu, Mas. Udah digabung. Oh, oke, nice. Oh, ini repo Mas Heri ya? Berarti nanti di classroom-nya silakan Mas Heri yang upload ya. Oke. Oke, thank you Mas Heri, thank you Tur, dan good job nih buat teman-teman. Thank you Mas. Thank you. Thank you Mas Fatur.
Ya, thank you Mas Heri. Silakan Liv. Oke, itu aja teman-teman. Apa namanya ya? Final demo day. Semoga teman-teman juga udah kebayang demo day di Nubi itu gimana. Dan semoga juga teman-teman mungkin bagi yang belum sempat join di Nubi, silahkan join. Insya Allah di tahun depan juga ada batch keempatnya. Mungkin ada beberapa kelas tambahan bahkan yang Nubi launch ya di tahun depan. Oke, thank you dan selamat tahun baru dan semoga ilmu teman-teman makin bertambah. Jangan lupa selalu upgrade ilmu ya, karena teknologi itu selalu upgrade atau selalu update tiap harinya atau tiap jadi kalau kita nggak update dalam dalam hitungan hari aja kita udah banyak nih beberapa hal ketinggalan gitu kan ya. Dan ilmu itu sangat luas terutama di bidang teknologi. Jadi teman-teman silakan explore apapun yang teman-teman pengen. Oke, saya Rehan Jovi selaku penyelenggara dan juga kebetulan yang megang proyek ini yaitu proyek Bootcamp Batch ketiga. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam demo tadi ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ada nggak dengar atau noise-nya gimana, saya mohon maaf. Kalau gitu kita akhirin aja. Thank you teman-teman dan see you tahun baru. Oke, bye-bye. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.